Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ayo ikhwah, a'azallahu yakum. Ya, insyaallah kita masih ada waktu sekitar seperpanjang untuk 20 menit yang kita gunakan untuk tambahan materi berikutnya. Dan insyaallah kalau yang nyimak semakin banyak cepat ya. Jadi banyak dari mudah-mudahan nanti bisa istiqomah, yang nyimak istiqomah, yang setoran istiqomah ya, setoran istiqomah. Nanti kegiatan menyimak bisa ya di awal-awal sebelum taklim mungkin sekitar 10 menit atau 10 taklim. Kalau yang nyimak banyak insya Allah tidak lama. Ikhwan ya, azanallahu yakum, pada malam ini saya ingin menambahkan ya, sekarang setelah kita selesai untuk tasrif wazan, jadi yang kita pelajari kemarin adalah wazan, ada yang merupakan istilah maupun lughawi, ini adalah wazannya atau cetakannya. Ini cetakannya. Sekarang kita akan masuk pada ya tatbiknya atau penerapannya atau pada mauzunnya. Atau misalnya di halaman berikutnya, di halaman berapa itu? 12. Ya, di halaman berikutnya. Ya, pada halaman berikutnya di situ terlihat ada judul Al-Amtsilah di bagian atas, Al-Amtsilah fi tasrif fi'li tsulats al-mujarrad istilahiyah wa lughawiyyah. Sudah ketemu? Bagian atas. Al-amtsilah artinya contoh-contoh. Al-amtsilah artinya contoh-contoh di dalam tasrif fi'il sulasi mujarrad. Jadi satu halaman ini semuanya tasrif fi'il sulasi mujarrad istilahiyah wa lughawiyyah. Baik secara istilah. Masih ingat ya apa itu tasrif istilah? Dari fi'il madhi sampai isim alam, itu namanya tasrif secara istilah yang ke samping. Wa lughawiyan maupun secara bahasa. Jadi nanti di sini ada beberapa contoh-contoh tasrif fi'il sulasi mujarrad ya, baik secara istilah dari fi'il madhi sampai isim alam maupun secara lughawi untuk masing-masing bentuk ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya. Kemudian yang kita sebutkan di sini ya, kalau antum lihat di situ saya jelaskan sekilas dulu kolom-kolomnya. Pada kolom pertama itu ada al-ba. Itu bukan nomor urut ya. Karena kalau nomor urut 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 3 3 2 ya, itu bingung ya. Itu bukan nomor urut ya, tapi itu adalah al-ba. Ba pada fi'il sulasi mujarrad. Ya. Sebenarnya masing-masing bab itu punya rumusan atau punya standar wazan sendiri-sendiri. Fi'il sulasi mujarrad masih ingat ada berapa bab? Ada 6 bab. Ya. Masih ingat rumusnya? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratan. Apa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Ini nambah pada fi'il sulasi mujarrad ya. Sudah dijelaskan sebelumnya kan. Fathu dhammin berarti apa? Ini fathah dhamma, fathah kasrah 2, fathah
kasroh fathah dhammah dua kasroh ini merujuk pada harokat ain fi'il ya. Kenapa ain fi'il? Karena fa'il dan nafil kan harokannya nggak berubah ya. Fathu dhammin berarti apa? Fathah dhammah fa'ala ya'ulu ya kan, itu fathu dhammin fa'ala ya'ulu. Fathu kasrin fa'ala ya'ilu fathah kasrah. Fathu dhammin fathu kasrin fathatani dua fathah berarti fa'ala ya'alu fa'ala ya'ulu fa'ala ya'ilu fa'ala ya'alu. Kemudian kasru fathin fa kasroh berarti fa'ila fathin ya alu ya fa'ila ya alu. Kemudian dhammu dhammin dhammah berarti fa'ula ya ulu. Yang terakhir kasrotani dua kasroh berarti fa'ila ya ilu. Itu maksud dari rumus fathu dhammin fathu kasrin fathatan kasru fathin dhammu dhammin kasratan. Dan itu jangan dibolak-balik ya, jangan dibolak-balik. Ini bab-babnya fathah dhammah fathah kasra fathah dua fathah kasra fathah dhammah dua dhammah. Fa'ala yaqulu fa'ala yafilu fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ula yaqulu fa'ila yafilu. Kalau lebih pakai contohnya apa yang fa'ala yaqulu? Nasara suruh ya. Kemudian fa'ala yafilu daraba ribu fa'ala yaf'alu fatahaya tahu. Kemudian fa'ila yaf'alu alimaya lamu fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu. Dan yang terakhir fa'ila yaf'ilu hasibaya. Ini 6 bab pada sulasi mujarrad ya, 6 bab pada sulasi mujarrad. Dan insyaallah nanti kita akan belajar tasrif bab demi bab. Kita mulai dari bab pertama, selesai bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, bab ke-6. Dan semuanya masih fi'il sahih. Fi'il sahih masih ingat ya? Fi'il sahih itu fi'il yang normal. Berarti tidak ada apa fi'il sahih itu masih ingat? Fi'il yang salim itu fi'il salim apa? Tidak ada huruf penyakitnya, alif, wawu, ya benar, alif, wawu ya, alif, wawu ya. Kemudian tidak ada apa lagi? Tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada apa lagi? Tidak ada huruf yang double. Ya, pokoknya tiga ini. Tidak ada huruf alif, wawu atau ya. Tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang sama, maka namanya salim. Dan sudah kan? Karena fi'il dari bentukan hurufnya kan ada berapa bab? 7 bab. Tadi 6 bab, ini 7 bab, jangan bingung ya. Yang dimaksud 6 bab itu polanya. Dari pola ain fi'ilnya fa'ala yaqulu fa'ala yafilu fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ula yaqulu fa'ila yafilu. Itu pola ain fi'ilnya ada berapa? 6 bab. Paham ya? Adapun ditinjau dari huruf aslinya, nanti fi'il ada 7 bab atau 7 bentuk. 7 bentuk atau 7 bina. Sab'atu abadan. 7 bina. Kita pakai istilah bina biar nggak bingung dengan bab. Ada 6 bab, ada 7 bina. Binaannya bentuk. Bina apa saja? Ya, ringkasannya apa? Sammu manala. Sammu manala.
sebutkan apa yang dia dapatkan. Sammu itu ada artinya ya. Sammu manala. Sammu itu apa? Salim mudha'af mahmus. Sammu salim mudha'af mahmus. Kalau arti bahasa Indonesianya apa? Sebutkan ya. Ma itu apa? Misal ajwa nala nakis tapi proses ini mau jalan ya. Ini biar nanti antum ada gambaran kita peta tasrifannya, belajar tasrif seperti apa nanti biar ada gambarannya ya. Karena kalau tidak paham nanti kan bingung. Jadi pertama kita tahu dari fiil al-fi'lu. Kalau ditinjau dari jumlahnya ada berapa? Ada dua, ada fi'il sulasi, apa itu murojaah aja ya? Sulasi, ada fi'il rubai, ar-rubaiyu, fi'il 4 huruf, ya ini fi'il 3 huruf, ini fi'il 4 huruf. Kemudian fi'il sulal juga nanti ada yang mujarrad ya, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad artinya tidak ada tambahan. Ini juga sama, ada mujarrad ya, ada yang mazid ya, ada mujarrad, ada mazid. Nah, kemudian fi'il sulasi mujarrad ini sendiri ya, fi'il sulasi mujarrad ini sendiri nanti ada 6 bab dari harokatain fi'il ya, ada 6 bab ya, yang fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotan, ada 6 bab ya. Kemudian ini kalau ditinjau dari apa namanya, harokat ain fi'il madhi, ain fi'il mudhari ya, ada yang masuk bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, bab keenam. Bagaimana cara menentukan ini masuk ke bab pertama, kedua, ketiga, bab lima, enam? Samai ya, samai itu artinya apa? Menyimak, mendengarkan orang Arab memasukkannya ya. Ya contohnya misalkan kayak gini ya, nun, shad dan ra itu huruf nun, shad dan ra ketika dibunyikan orang Arab membacanya ya, nun, shad, ra, kemudian do, ra, ba, misalkan, kemudian fa, ta dan ha. Ain, lam dan mim misalkannya. Orang Arab ketika membaca fiil-fiil ini sudah baku yang tidak berubah-ubah. Ini semuanya fiil sulasi mujarrad ya kan? Fiil sulasi mujarrad. Yang jelas ini semuanya na, do, fa, a, ro, ba, ha, ma. Ini ya, semuanya sama ya. Ini ru, ini bu, ini hu, ini mu, semuanya sama. Kalau ini tidak menentukan bab, karena semuanya sama. Yang depan fathah, yang belakang fathah. Ini semuanya fi'il madhi kayak gitu. Ini juga sama.
huruf mudhari'nya fathah kemudian sukun belakang dhamma. Hanya bedanya nanti di ain fi'il ya, huruf yang tengah ini yang bedanya. Orang Arab ini bacanya nasoro, nggak ada yang baca nasuro, nasiro ya, tapi nasoro ya. Ini juga bacanya doroba, nggak dibaca doroba atau doriba ya, tapi doroba. Ini bacanya fatahah, nggak dibaca fatihah atau fatuha. Ini bacanya alimah. Oh beda sendiri, satu nggak dibaca alamah saja. Itu protes sama orang Arab ya. Ya jadi orang Arab bacanya alimah. Makanya kita tahunya sekedar menyimak mendengar itu namanya samai. Ya samai artinya menyimak mendengar orang Arab mengucapkan. Kemudian pada fi'il mudhari'nya ini dibaca dhamma yang suruh. Orang Arab tidak membaca yang siru atau membaca yang soru. Aku gak dengar kecuali Arab gadungan. Arab gadungan. Yang suruh ini juga bacanya yang ribu. Kenapa kok gak yang rubu atau yang robu? Ya orang Arab bacanya yang ribu. Kita tinggal ikut saja. Kita tinggal ikut saja. Ini orang Arab bacanya apa? Yaftahu. Kok bukan yaftuhu atau yaftihu ya? Ya, ini bacanya yang lahu. Jadi polanya nasoro yansuru doroba yadribu fataha yaftahu alima ya'lamu dan seterusnya. Dari ulama shoroh maka ini dibuat bab-bab. Dari setelah meneliti ya fi'il sulasi mujarrad ini, dari pola ain fi'ilnya maka dikatakan ini bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan seterusnya. Paham ya? Paham ya? Ini ditinjau dari apa? Harokat ain fi'il mati, ain fi'il mudhari. Kemudian ditinjau dari hurufnya atau binanya. Bina itu huruf penyusul fi'ilnya. Ya, huruf penyusul fi'ilnya apakah ada huruf sehat atau ada huruf penyakit, ada hamzah, ada huruf double. Maka fi'il terbagi menjadi berapa bina? 7 bina ya. 7 bina. Bina artinya bentuk. Ini yang bisa diringkas di dalam kalimat apa? 7 bina ini sammu mana, sammu manalah. Ya, kalau diartikan sammu mana itu sebutkan, sammu artinya sebutkan. Ya, ma apa yang nala dia peroleh atau dia dapatkan. Sebutkan apa yang dia peroleh. Apa maksudnya sammu manala? Sini ini apa? Salim. Mim mudoa. Mim lagi. Mim kan 2 kan? Sammu kan mimnya 2. Mim lagi. Mahmus. Mimnya misal. Alif ya, kalau di sini alif jadi pakai hamzah ya. Ajwa. Nala nunnya nafis. Latif. Ya, ini 7 bina: salim, mudoa, mahmus, misal, ajwa, nafis, lafif. Ya. Dan penjelasannya sudah tercantum menunjukkan kembalinya. Nanti kita akan mentasrif masing-masing ini. Ya, masing-masing bab
ini punya pola tasrif tersendiri. Jadi bab sulasi dan bab rubai nanti rumus tasrifannya atau wazannya beda. Sulasi punya wazan sendiri, rubai punya wazan sendiri. Ya, sulasi sendiri yang mujarrad dan mazid juga beda. Sulasi mujarrad punya wazan sendiri, sulasi mazid punya wazan sendiri. Rubai mujarrad punya wazan sendiri, wazan itu cetakan timbangannya. Rubai mazid punya wazan sendiri. Ya, nanti yang mujarrad dibagi lagi. Mujarrad yang bab 1 punya wazan sendiri, mujarrad bab 2 punya wazan sendiri, mujarrad bab 3 punya wazan terus. Ya, ini baru bab, belum nanti yang mujarrad yang saling punya. Ini semuanya, ya, ini semuanya ini masuk di saling. Ya, ini semuanya saling. Saling ada 6 cetakan, ya. Nanti di mudha'af ada lagi mudha'af yang bab 1, mudha'af bab 2 dan seterusnya. Yang ini juga ada wazan dan seterusnya. Masing-masing punya cetakan. Yang tadi antum setorkan, di mana posisinya? Antum baru belajar sulasi mujarrad bab pertama. Ini yang tadi harus fa'ala yaqulu fa'lan bahwa fa'ilun wa laka maf'ulun ukhula taqul maf'alul mif'alun fa'ala terus. Ini baru di sini. Ya. Sebenarnya nanti di sini ada wazannya juga. Ini kalau saya bacakan wazannya fa'ala yaf'ilu. Tadi kan fa'ala yaqulu, ya. Kalau ini fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa laka maf'ulun if'il, bukan maf'ul lagi. La taf'il maf'ilun, bukan maf'alun. Maf'ilun mif'alun. Nanti ini ada wazannya sendiri. Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa laka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Ini ada wazan seterusnya, ya. Kalau mau dipelajari nanti wazannya ada banyak sekali, ya. Wazannya nanti ini ada 6, nanti ada berapa bisa setelah begini. Belajar sholat hanya belajar wazan. Tapi dulu saya diajarkan sama guru saya Ustaz Abdisi Hafizullah Ta'ala. Beliau ingin menyederhanakan pembelajaran sholat, ya. Tidak dipelajari semua wazan-wazan tersebut. Beliau hanya mencukupkan wazan pada fi'il sulasi mujarrad bab pertama. Ada perwazan-wazan yang tidak diajarkan, ya. Tetapi langsung praktek. Baru nanti ada penyusian-penyusian, dan itu sangat membantu, memudahkan. Maka kalau mungkin pernah baca-baca buku-buku tasrif, ya. Kan ada tasrif, apa itu tasrifan Imriti atau tasrifan, ya, dan buku-buku buku kitab kuning, ya. Kita follow kan kitab kuning ada tasrifan, atau mungkin di situ kan dapat wazan banyak sekali, ya. Terkadang bingung, ini apa nih? Ya, ilmu apa nih? Bingung. Seperti itulah biasanya kalau belajar tanpa guru kayak gitu, pusing, ya. Tapi kalau ada gurunya bisa dibimbing, disederhanakan. Dan kita nanti tidak belajar semua wazan-wazan ini. Kita langsung penerapan pada contoh-contohnya dengan bantuan wazan fi'il sulasi mujarrad bab 1 yang tadi aku sebutkan. Makanya pesan saya nanti untuk wazan yang tadi istilahkan itu benar-benar dikuasai. Insya Allah kalau itu akan kuat, nanti bab-bab yang lain menyesuaikan. Sekarang saya minta waktu sekitar 5 menit. Kita sedikit
mengenal bagaimana penerapan bab pada penerapan wazan pada contoh. Tadi kita sudah belajar fa'ala yang dulu fa'lan, fi'il sulasi mujarrad bab yang pertama. Dan di situ dicontohkan apa di situ? Nasoro. Ya, sekarang kita dari fa'ala yang dulu kita terapkan nasoro yang suruh. Ya, untuk lihat di situ pada bab pertama sudah dilihat. Saya kasih panduan, nanti Anda mengikuti saja ya, ikuti. Yang mau kasih harokat silakan, kalau tidak nanti murojaah setelah ini mudah ya. Dan kalau salah saya nggak usah dikasih harokat, harokatnya lihat sebelumnya gitu aja ya. Ikuti saja. Fa'ala yaqulu fa'lan. Ikuti saya. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nasara yansuru nasran. Nasara yansuru nasran. Sama nggak harokatnya? Sama kan? Makanya nggak usah dikasih harokat, nggak usah dikasih harokat, biarin ya, nggak usah diharapkan ya. Ulang lagi, fa'ala yaqulu fa'lan. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nasara yansuru nasran. Nasara yansuru nasran. Fahuwa fa'ilun. Fahuwa fa'ilun. Fahuwa nasirun. Fahuwa nasirun. Wadaka maf'ulun. Wadaka maf'ulun. Wadaka mansurun. Wadaka mansurun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Unsur la tansur. Unsur la tansur. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Mansarun mansarun minsarun. Mansarun mansarun minsarun. Ya, nggak usah pakai tajwid. Bahasa Arab tidak mengenal tajwid ya. Kalau tajwid nanti sama Ustaz Ismail belajar Quran. Ada sebagian ikhwan yang belajar bahasa Arab ya pakai tajwid kelamaan nanti tidak selesai. Nasara yang musulun lucu ya. Wa huwa fa nasir wa dzaka mansurun. Oh, sudah kelamaan. Enggak ada pakai tajwid. Kalau tajwid baca Quran ya biasa yang suruh semuanya idhar, semuanya idhar. Unsur nggak perlu unsur datang. Kalau baca Quran salah ya sekalian ya. Tapi kalau baca Arab pakai tajwid malah salah ya, bahasa tajwid. Ya, antum lihat harokatnya sama persis. Kenapa sama persis? Karena nasara dan fa'ala itu sama-sama bab sulasi mujarrad bab pertama. Kan memang fa'ala yang itu wazan sulasi mujarrad bab pertama. Makanya harokatnya sama persis kan? Gak ada yang hilang kan? Ya. Sekarang kita baca untuk mauzunnya saja. Mauzun tau ya, mauzun artinya kata yang mengikuti wazan ya. Ada wazan, ada mauzun. Fa'ala yaqulu namanya wazan, nasara yaqulu namanya mauzun yang mengikuti wazan, mauzun. Ya kita baca untuk mauzunnya saja. Nasara yansuru nasran. Nasara yansuru nasran. Fahuwa nasirun wa laka mansurun. Fahuwa nasirun wa laka Unsur la tansur. unsur la tansur. Mansarun mansarun minsarun. Mansarun mansarun minsarun. Ya bersama-sama dari nasara wahid isna salas. Nasara yansiru nasran. Fahuwa nasirun wa laka mansurun. Unsur la tansur. Mansarun mansarun minsarun. Ya, kemudian kita tambahkan istilah lughawiynya untuk fi'il madhi, yang fi'il madhi saja, nanti untuk fi'il mudhari dan seterusnya insyaallah pada pekan selanjutnya. Bismillah. Sekarang kita akan tasrif lughawi untuk fi'il madhinya. Nasara. Ya, biasa kita sandingkan dulu dengan wazannya dulu. Ya, atau mengikuti fa'ala fa'ala fa'alu.
fa'alu fa'ala fa'ala fa'alu nasara nasaru nasara nasaru. Dicari-cari nggak ada apa sih. Makanya kita kalimat itu tipis karena nggak ditulis semua ya. Kalau semua tafsir ditulis semua itu jadinya tebal segini mungkin kitabnya. Nggak ada. Ikuti saja ya. Nanti makanya kalau mau tulis sendiri silahkan ya. Di situ nggak saya tuliskan. Tafsir Lughawi nggak ditulis. Ikuti. Fa'ala fa'ala fa'alu Fa'ala fa'ala fa'alu nasara nasaru nasara nasaru. sama nggak rokatnya? Sama. Berikutnya fa'alat fa'alata fa'alna fa'alata fa'alna nasarat nasarata nasarna nasarata nasarna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alta fa'altuma fa'altum nasarta nasartuma nasartum nasarta nasartuma nasartum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alti fa'altuma fa'altunna nasarti nasartuma nasartunna nasarti nasartuma nasartunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna nasartu nasarna nasartu nasarna. sekali lagi fa'ala fa'ala fa'alu Fa'ala fa'ala fa'alu nasara nasara nasaru nasara nasara nasaru fa'ala fa'alata fa'alna fa'alat fa'alata fa'alna nasarat nasarata nasarna nasarat nasarata nasarna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alta fa'altuma fa'altum nasarta nasartuma nasartum nasarta nasartuma nasartum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alti fa'altuma fa'altunna nasarti nasartuma nasartunna nasarti nasartuma nasartunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna nasartu nasarna. nasartu nasarna. Sekarang kita cukupkan dengan mauzunya langsung ya. Ikuti saja. Nasara nasara nasaru Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarat nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna. nasartu nasarna. Masih susah kan? Belajar sholat itu kayak gitu ya. Sedikit mikirnya banyak prakteknya. Beda dengan nahwu. Ya banyak mikirnya, mengucapkannya sedikit itu nahwu. Kalau sholat banyak pengucapan walaupun sedikit mikir. Kalau antum belajar sholat belajar sebentar dipikir-pikir sebenarnya nggak bisa ya. Sholat itu kan melatih pasti lidah kita ya, melatih lidah kita. Biar lidah kita tuh yes. Khawani akhwati azizun, insyaallah kita coba dulu. Ini contoh penerapan dari wazan. Sekali lagi yang tadi mungkin setorannya belum begitu lancar untuk wazannya, tolong diulang-ulang lagi sampai lancar. Kemudian silakan mulai dilatih ya di rumah untuk penerapan mauzunya dari fikir sebelah mujarrad bab pertama nasor ya. Atau silakan bisa dilanjut yang suruh ya, kemudian nasron nasirun atau pas-paskan dengan wazannya ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita lihat. Kita cukupkan dengan untuk majelis. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.